Halo sahabat Sonora, terima kasih masih bersama kami di Sonora Podcast ya. Cara praktis daftar BPJS Kesehatan dan program rehab. Di segmen ketiga ini kita masih bahas ini program rehabnya sahabat Sonora, dan untuk rehabnya ini adalah syarat dan ketentuan mendaftar program rehab seperti apa ya. Tapi sebelum saya persilakan ke Mas Bowo ya. Silakan untuk pendengar dan juga penonton gitu ya yang ingin bertanya, langsung aja ke WA kami di 08 12 56 35 661 atau juga ke YouTube kami live, di live chatnya tinggal aja tulis sertakan nama Anda dan juga dari daerah mana gitu ya. Nah, Mas Bowo, untuk syarat ketentuan mendaftar program rehab ini seperti apa, Mas? Apakah di sini harus ada rentetan atau juga poin-poin tertentu yang harus diisi gitu, Mas? Baik, terima kasih Mas Arif dan sahabat Sonora. Apa sih ketentuan untuk mendaftar rehab? Yang pertama tentunya peserta menunggak yang lebih dari 3 bulan, artinya 4 bulan sampai 24 bulan. Kemudian untuk pendaftaran ini bisa melalui aplikasi mobil JKN, kemudian care center di 165, bisa juga melalui kantor BPJS yang ada di kabupaten maupun di kantor cabang. Kemudian bisa juga melalui mall pelayanan publik, kemudian BPJS keliling. Mas Arif ini bisa mengakses untuk pendaftaran dari rehab. Kemudian syaratnya selanjutnya adalah peserta ini bisa melakukan pendaftaran rehab di maksimal tanggal 28 setiap bulannya, seperti itu, kecuali bulan Februari yang tanggalnya sampai 27 ini berarti maksimal tanggal 27 Februari. Kemudian maksimal pembayaran ini 12 bulan atau tahapan. Jadi cicilan ini bisa dicicil sampai dengan 12 kali cicilan, seperti itu. Kemudian tadi saya sebutkan di awal bahwa ini akan aktif ketika lunas gitu. Kemudian kita bertanya, Pak, kalau misalnya kita baru di tengah jalan nih, di tengah jalan kemudian tiba-tiba sakit mau menggunakan, gimana sih solusinya gitu. Jadi ini bisa dilakukan pelunasan, Mas Arif. Jadi di aplikasi mobil JKN itu ada menu pelunasan. Nanti silakan pilih menu pelunasan itu, dilunasin, kartu akan aktif, seperti itu. Tapi selagi belum lunas, masih dalam masa cicilan, ini kartu kepesertaannya belum aktif. Seperti itu ketentuannya, Mas Arif. Oke, berarti memang harus aktif gitu ya. Pendaftaran dilakukan sampai dengan tanggal 28 bulan setiap perjalanan, Mas. Iya, setiap bulannya, kecuali bulan Februari kan ada tanggal 27 gitu. Iya, betul ya. Oke, kemudian juga ada status kepesertaan aktif kembali setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan telah lunas gitu ya. Baik. Kemudian tujuan nih, biasanya kalau kita menggunakan sesuatu, Mas, harus ada tujuan gitu. Ya. Tujuan dan juga apa lagi ya, manfaat dan juga sasaran dan program rehab ini. Supaya juga mungkin mendengar apa sih rehab ini gitu. Jadi harus lebih tahu dulu nih, Mas. Baik, Mas Arif, apa sih tujuan dari program rehab? Tentunya memberikan kemudahan pembayaran tunggakan kepada peserta gitu, untuk melunasi tunggakan iuran. Kemudian tentunya di kami bisa meningkatkan kolektabilitas iuran JKN. Jadi tujuan tersebut tentunya memberikan kemudahan bagi peserta yang menunggak, karena sebelum ada program rehab ini Mas Arif, banyak sekali peserta yang menyampaikan Pak, kami sebenarnya mau membayar, tapi kalau untuk membayar sekali kami nggak mampu gitu. Akhirnya BPJS mengeluarkan program yang namanya rehab ini. Kemudian apa sih manfaatnya, Mas Arif, bagi peserta? Tentunya keringan pembayaran tunggakan. Jadi yang selama ini yang akan membayar cicilan secara utuh ini tentunya berat, karena iuran ini harus dibayarkan satu keluarga. Nggak bisa misalnya dalam satu keluarga itu ada 12. Iya, gitu. Ada 12 kemudian bayar 4 dulu. Ini nggak bisa, karena tagihan
di JKN ini adalah satu keluarga gitu, jadi harus dibayar seluruhnya. Nah, ini adalah salah satu manfaatnya, jadi memberikan keringanan bagi peserta JKN. Kemudian manfaat bagi BPJS Kesehatan tentunya meningkatkan kinerja organisasi tadi, kolektabilitas iuran dan penerimaan iuran. Karena apa? Ini akan menentukan keberlanjutan dari program JKN, karena kita setiap bulan Mas Arif harus membayar biaya pelayanan di fasilitas kesehatan, baik di puskesmas maupun di rumah sakit yang melayani program JKN. Kemudian yang terakhir adalah sasaran dari program rehab ini. Sasaran adalah semua peserta PPPU, semua kelas, bahkan badan usaha ini juga bisa ikut program rehab yang menunggak minimal 4 bulan sampai 24 bulan. Ini sasaran untuk program rehab ini. Mungkin itu Mas Arif. Oke. Selanjutnya Mas, tadi udah latar belakang sudah, syarat ketentuannya sudah gitu ya. Tujuan, manfaat dan sasaran juga sudah. Nah, di segmen ketiga ya, masih segmen ketiga ini. Nah, kemudian sebelum kita break nih Mas, bagaimana mekanismenya? Mekanisme pendaftaran program rehab ini. Jadi mekanisme tadi ada beberapa kanal yang bisa diakses, ada aplikasi mobil JKN, ada datang langsung ke kantor maupun care center 165. Nah, ini pada kesempatan ini saya jelaskan pendaftaran melalui aplikasi mobil JKN Mas Arif. Yang pertama tentunya download aplikasi mobil JKN. Kemudian di aplikasi mobil JKN itu ada satu menu yang di situ ada tulisan yang sangat jelas sekali Mas Arif, namanya rehab. Jadi silakan pilih klik atau menu rehab tersebut. Kemudian setelah kita klik nanti akan ada muncul syarat dan ketentuan. Kemudian di situ akan kelihatan Mas Arif besar tunggakan. Kemudian besaran tunggakan tersebut ada pilihan atau simulasinya. Di situ ada pilihan jika di satu kali atau 1 bulan, kemudian 2 bulan sampai dengan 12 bulan. Nanti peserta bisa menyesuaikan dengan kemampuannya untuk berapa yang akan dipilih, seperti itu. Kemudian pilih rencana tagihan bulan berjalan dengan memilih untuk melakukan pembayaran secara penuh atau dengan jangka waktu maksimal 3 bulan terhadap tagihan tersebut. Kemudian klik pilih daftar, kemudian pastikan email sudah sesuai. Apabila belum selesai dapat dilakukan perubahan pada menu ubah data. Nah, karena apa? Karena ada nomor kode OTP yang akan dikirim melalui email gitu. Kemudian setelah setuju klik klik setuju, kemudian berhasil Mas Arif. Setelah berhasil nanti akan muncul nominal yang akan dibayar setiap bulannya. Nah, itu nanti silakan bisa dibayar manual maupun lewat auto debit. Manual tentunya banyak sekali kanal pembayaran kita, bisa menggunakan bank, ATM, Indomaret, Alfamaret, Pegadaian, kantor pos dan lain sebagainya. Nah, ini kanal-kanal pembayaran yang bisa diakses peserta dalam melakukan pembayaran baik iuran normal maupun cicilan untuk program JKN ini. Oke. Nanti di segmen keempat Mas Bowo, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube kami di Sonora Pontianak. Nanti kita jawab di segmen keempat. Dan juga masih ada pertanyaan Mas, nanti bagaimana informasi dan juga pelunasan program rehab ini ya. Tetap bersama kami sahabat Sonora di obrolan Sonora Podcast ya, mengenai tentang cara praktis daftar BPJS Kesehatan dan program rehab. Tetap bersama kami.